2017 itu legalitas kita investasi di kripto itu nggak jelas gitu. Nggak. Halo, malam teman-teman semua. Malam. Kita ketemu lagi ini. Ya. Nah, sebelum mulai kita ada ini dulu ya, Det ya. Ada berita dulu nih. Ya. Ada berita apa, Pin? Jadi kita mau ganti nama channelnya nih, Det. Ya. Biar lebih nyambung sama yang kita omongin tiap hari nih. Iya ya. Biar orang tahu gitu. Jadi sekarang namanya kita mau ganti jadi investor kripto ya, teman-teman. Ya. Jangan lupa ya. Soalnya isinya juga tentang investasi kripto kan? Iya, tapi kita nggak pom-pom ya. Nah. Kita cerita investasi kita sendiri gitu ya. Nah, kita mah sharing investasi kita sendiri, tidak pom-pom, dan kita tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Gitu. Ini berhubungan. Sebelum mulai, teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya. Ya. Semoga dengan ganti nama channel kita bisa mencapai 10.000 ya, Det. Iyalah kita. Amin. Jadi komunitas lah. Ini saya pengennya jadi komunitas investor kripto si channel ini tuh. Kan tujuannya itu sih, pengen komunitas aja. Kita nggak ada guru lah, nggak ada kapten, nggak ada apa-apa lah. Kita sharing aja gitu, sharing bagaimana supaya cuan di kripto bareng-bareng gitu. Iya. Oke. Sekarang kita mau bahas apa, Det, malam ini, Det? Nah, ini barusan kan gue bilang kita itu komunitas investor kripto yang tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, kebetulan minggu lalu itu ada berita nih. Sebenarnya beritanya udah lama, tapi minggu lalu ada wawancara dengan kepala Bapepti. Langsung gue sharing aja ya. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang tahu kan, yang belum tahu gitu, apalagi pas 2017 itu legalitas kita investasi di kripto itu nggak jelas gitu. Nah, untuk sebagian orang kenapa ragu berinvestasi di kripto walaupun teknologinya menjanjikan gitu, terus menjanjikan kita return yang sangat besar juga gitu, dengan walaupun volatilitasnya tinggi. Tapi ada yang paling penting nih, legalitasnya kita gimana sih gitu. Apakah kita ini legal apa gimana gitu. Nah, kalau sekarang sih menurut saya ya udah jelas gitu. Kayak ini Bapepti tetapkan 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu Bapepti itu apa, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi gitu. Jadi si kripto itu udah jelas itu adalah komoditas gitu. Makanya si Bitcoin itu ya seperti emas gitu. Bukan seperti saham, sebenarnya lebih dekat ke emas daripada ke saham. Dan dia berarti bagus sih di Indonesia diakuinya sebagai komoditas, bukan sekuritas kayak yang masalah si XRP itu gitu. Nah, ini resmi nih tanggal 29, ini tanggal 23 Januari ini resmi nih yang diperdagangkan ada 229, banyak lah. Saya yakin kripto teman-teman ada di sini sih gitu. Misalkan ini si band protokol itu ada gitu. Tapi tadi bedanya komunitas apa? Bedanya komoditas sama sekuritas apa, Det, bedanya? Ya kalau komoditas kan kayak emas, perak gitu, gula kayak gitu kan. Kalau sekuritas itu kan dulu gue pernah jelasin ya, bukan jelasin, kita pernah sharing lah di channel itu. Bedanya itu kalau sekuritas itu kalau nggak salah satunya itu ya kenaikan harganya itu ada effort pihak ketiga, yaitu perusahaan gitu. Kayak misalkan kayak saham. Kalau saham kan kinerja saham ditentukan sama perusahaan, bukan sama harga komoditasnya. Sedangkan emas siapa yang menentukan? Atau perak siapa yang menentukan? Itu yang menentukan adalah supply and demand gitu. Kayak gula kayak gitu. Bedanya simpelnya seperti itu. Di Indonesia udah keren sih menurut saya, ini lumayan daripada dulu 2017 nggak jelas. Sekarang itu dianggap sebagai komoditas menurut saya ya. Dan emang tepatnya itu gitu, komoditas. Soalnya beda. Kalau saham kan kita cuma pegang saham atas nama
perusahaan Telkom atau apa BBCA gitu, BBRI. Tapi kalau si ini kan kita punya tokennya itu punya utilitas, punya fungsi gitu. Kayak emas kan punya fungsi gitu istilahnya. Si Cuma barang. kalau Hmm? cuma kalau saham tuh kan udah diatur sama dicatat di BEJ gitu ya. Kalau ini Bap- enggak aja nih ya, masih tetap di masing-masing exchange. Ini yang ngatur komoditas, Bapepti kalau komoditas kan. Maksud gua berapa yang kita pegangnya itu kan kalau saham kan kecatatnya di BEJ itu, bukan di brokernya. Tapi Ya, kalau ini kan kita di exchange-nya gitu ya, bukan di si Bapepti-nya kan. ya harusnya mah Pegangnya. kalau kripto ya lebih beda lagi. Kita bisa menyimpan sendiri. Kita nggak harus Iya. nyimpan di exchange gitu. Cuma maksudnya jadi nggak ada yang menjamin itu ya. Kalau itu kan dijamin si BEJ lah, dicatat sama dia gitu. Oh Kalau iya, ini ya udah. kalau masalah regulasi sampai situ, eh, kalau di exchange-nya gitu, kita bedakan deh, kita regulasi perdagangan kripto sama regulasi exchange kripto beda kayaknya, gitu. Kalau regulasi kripto kan kita boleh memperdagangkan di 229 ini gitu. Saya rasa Ya. cukup lah gitu. Tapi kalau regulasi exchange-nya saya kurang tahu sih gitu. Yang bilang di sini sih yang boleh diperjualbelikan yaitu ini gitu. Kalau masalah regulasi, Ini boleh diperjualbelikan tapi nggak boleh dipakai sebagai itu ya, alat pembayaran kan ya, tetap ya, ya. ya jangan ini seperti ada berita kemarin tuh ya mungkin ada sensitif lah gitu. Ada salah satu pasar tapi Oh iya. menggunakan ya itu itulah kita nggak memaksud ke mana-mananya ya, cuman bahwa alat alat pembayaran yang sah di Indonesia itu adalah rupiah, jangan pakai yang lain-lain gitu. Secara hukum Iya. Indonesia. Kita kan kalau pakai GoPay sebenarnya kan pakai rupiah, bukan pakai GoPay token kan gitu. Atau pakai apa Ya. tuh GrabPay atau Tokopedia Pay apalah gitu. Jangan, nah ini boleh diperjualbelikan seperti emas kan, seperti perak komoditas gitu. Tapi jangan dipakai alat pembayaran. Jadi kalau Alvin punya restoran, punya apa kopi gitu, terus apa kafe kopi, dibayar beli kopi pakai Bitcoin nggak boleh, itu melanggar aturan hukum gitu. Enak nih ke kita sekarang ada legalitasnya. Kalau kemarin kan kita aduh apa nih ilegal, ntar gua di penjara lagi gitu kayak gitu. Nih ada ininya juga, ada wawancaranya nih, kutipannya nih. Kita dengerin sebentar ya. Terus memberikan informasi pada masyarakat ya melalui sosialisasi atau literasi pada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat mahasiswa perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Iya, Pak Saudi untuk regulasi. Jadi si ini udah meregulasi kripto intinya mah, dan melakukan upaya sosialisasi juga sih terhadap jual beli kripto. Soalnya gini ya, kalau bicara kripto ya, bayangkan di dunia itu terjadi perdagangan aset kripto gitu. Di situ ada potensi keuntungan kan. Masa kita sebagai orang Indonesia cuman beli doang nggak kebagian lagi gitu. Ini kan menguntungkan gitu. Misalnya kayak Bitcoin, coba bayangin orang Indonesia dulu pada beli Bitcoin, pada kaya kan, dan akhirnya bakal kena pajak sebenarnya ketika mencairkan ke rupiah, kena pajak, keuntungannya buat negara juga gitu, nggak ada ruginya sih. Pasar diatur yang jelas aja gitu. Enak nih sekarang teman-teman yang baru masuk kripto itu ya legal menurut saya gitu, ada dasar hukumnya gitu. Oke. Oke. Mungkin malam ini cukup gitu infonya, Det ya. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Iya. Pokoknya kesimpulannya malam ini channel kita berubah jadi apa, Pin? Investor kripto. Investor kripto, soalnya kita bahas investasi kripto gitu. Yang kedua, investasi kripto itu legal dengan adanya regulasi dari Bapepti bahwa 229 kripto bisa diperjualbelikan ya. Jadi teman-teman kalau mau investasi cek dulu lah itu 229 itu masuk ke situ nggak, kalau enggak ya janganlah.
Saya yakin di Ya. 229 itu aja udah banyak kripto yang potensial gitu. Oke. Oke, Ya, cukup malam ini segitu ya. singkat Oke, saja. teman-teman, Hmm. jangan lupa di-subscribe ya channel baru kita ya. Iya, supaya kita bisa diskusi lebih Iya. dalam, supaya cuan bareng. Tujuan kita pokoknya cuan bareng lah. No pom-pom dan kita taat aturan Bapepti gitu. Sip, Ya. sip, sip, sip. Sip. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.